Nah, sekarang berarti kita bicara spiritualitas, udah nggak abstrak, udah ada strukturnya, betul nggak? Enak nggak sekarang, saudara? Ada struktur di tengah, ada kayak lingkaran, ada sirkuitnya. Fisik beda, ini tapi ada sirkuitnya. Ujung-ujungnya kepribadian. Kita apa? Kepribadian kita jadi kepribadian ilahi. Kita apa? Kepribadian kita jadi kepribadian ilahi. Susah nggak ini? Enggak, Prof. Nggak tahu yang Masuk, lain. masuk, Prof. Jadi sekarang kita udah bicara next time, bicara spiritual itu udah tahu. Ini rumusnya. Gravitasi di tengah. Udah. Ada pemetaannya jelas sih. Ada petanya, bro. Hmm. Lu lagi bicara apa nih? Lagi bicara pikiran. Dia lagi bicara fisik. Dia bicara lagi jiwa. Dia lagi bicara roh. Ini situ spiritual. Meditasi di mana? Meditasi di mana? Kemarin kita bicara meditasi. Wah, apa yang berbusa-busa. Di mana tuh? Meditasi apa? Fisik. Pikiran, bro. Iya. Hmm. Makanya saya bilang saya nggak pernah bermeditasi. Karena yang penting pikiran. Oh iya, benar. Ibarat mana itu meditasi ya itu. Meditasi itu pikiran. Nggak perlu postur. Postur itu fisik. Gravitasi ini gravitasi fisik. Dia mau nonggeng, dia mau tidur, nggak ada. Kalau Ya, untuk banyak yang kesehatan ya terjebak. oke lah, dengan yoga itu fisik. Ya, Nangkep banyak ya yang terjebak komentarnya. ke fisik. Ya, banyak yang kejebak meditasi itu. Orang Berarti- pusing antara yoga sama meditasi apa. Gravitasinya fisik itu. Ya. Berarti secara tidak langsung, Prof, ada energi pusat berarti, Prof. Ya, kita bicara hubungannya sama gravitasi sama energi. Oke, ini ada hukum termodinamika. Ya. Hukum termodinamika yang pertama ngomong apa, Tovan? Coba baca di internet itu ada. Bahwa Kita lihat dulu. energi tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa diciptakan. Terus energi bertransformasi, berubah. Terus Energi kan ada 4, ada 3 hukum termodinamika. Ada pengaruh suhu, ada pengaruh segala macam kan. Itu ada hukum termodinamika 1, 2, 3, tapi sekarang ditambah 4 jadi mau. Intinya gini, kita selalu bilang gini ya, energi itu tuh segalanya. Energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dihancurkan, energi itu abadi, betul? Hanya berubah wujud. Iya. Ada nggak mesin yang bisa sedemikian efisiensinya sehingga 100% masuk, 100% keluar? Ada nggak? Di dunia ada nggak? Udah ada. Mesin yang menunjukkan hukum termodinamika itu benar. Nggak ada. Selalu ada energi yang hilang. Itu kan hukum kekekalan energi. Kemana tuh hilangnya? You mau buat mesin efisien apa, paling dia 99, nggak bisa 100%. Ada energi yang hilang. Hilang kemana? Nggak tahu, pokoknya hilang. Dia abadi. Sama dengan perdebatan yang di lubang hitam itu, informasi nggak hilang. Dari mana? Ya nggak tahu mereka di mana. Pokoknya debat kusirnya gitu. Mic-nya Panji Kemana? itu dengung-dengung. Dengung ya. Di-mute aja. Kemana, bro? Energi itu benar, tapi dia hilang. Apa mungkin energi itulah? Yang hilang itu kemana? Berubah, Prof. Bertransformasi. Bertransformasi. Jadi hukum kekekalan energi mengatakan yang abadi itu bukan energi. Perubahan. Yang abadi itu adalah perubahan. Itu harus diubah. Saya udah rubah juga tuh. Jadi saya masukin ke paper. Poranda tuh hukum termodinamika. Yang abadi itu adalah perubahan. Karena selalu ada yang hilang, yang tertransmutasi tadi. Ingat ya, kita bicara hukum alam kemarin, saya kasih 8 hukum alam. Hukum kelima, hukum transmutasi energi. Ingat nggak? Ya. Hukum pertama, energi, polaritas, vibrasi, irama, transmutasi, lalu free will. Ingat, kemarin kita diskusi itu, ingat? Ya. Transmutasi itu selalu ada. Jadi yang abadi bukan energi yang abadi. Yang abadi itu perubahan. Selalu ada. Jadi energi itu berubah. Saya citra ya. Ini penemuan saya juga nih.
Saya sedang uji di sini. Baik dunia ilmiah, apalagi dunia spiritual berantakan banget. Apalagi dunia bicara energi, energi, energi. Energi itu berevolusi, bro. Oke ya, saya ceritain evolusinya supaya kalian ingat. Energi dalam bentuk pertama energi apa? Sudah aktual atau masih potensial? Potensial. Potensial. Hah? Potensial. Saya sebenarnya ya lagi nguji nih tesis saya ini sebelum saya sampaikan ke dunia ilmiah yang world class, kelas dunia, kelas Nobel. Saya lagi nyampein ke kalian yang nggak ngerti mengenai energi. Saya lagi nguji coba nih, mau jelaskan supaya masyarakat awam ngerti. Energi awalnya apa? Sudah aktual atau masih potensial? Jangan takut, saudara-saudara, bicara. Jangan takut. Justru saya perlu. Potensial. Kenapa potensial? Karena dia bisa berubah kan. Bisa berubah Oke, investasi. dia potensial berarti semua yang dia pengen aktualkan itu masih potensial, betul nggak? Iya. Kayak Virya ini sekarang Iya. dia ini seorang Virya, dia udah aktual. Tapi di dalam diri kamu yang aktual itu ada potensi-potensi yang kamu punya yang belum kamu manifestasikan, betul? Betul. Jadi di dalam yang aktual itu selalu ada bagian yang masih potensial, yang masih bisa dikembangkan, betul? Betul. Sampai sini, Evan masuk akal nggak, Evan? Kamu kritis Ya. orangnya. Evan? Masuk akal, Evan? Ini paham dulu nggak potensial? Jadi kalau potensial yang awal, yang murni, energi murni, dia masih potensial aja. Belum diaktualisasikan. Dan dia pengen sekali mengaktualisasikan itu. Kalau dia masih potensial, berarti kan harus ada yang menggerakkan dia. Yang, keluar lo, kan gitu kan. Kayak kita nih, kita masih potensial. Supaya kita bisa jadi potensial kan ada orang yang memotivasi kita, betul nggak? Ayo kamu bisa, kalau saya nggak bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nah, itu orang-orang yang kasih motivasi, motivator itu dia mau mengeluarkan potensi dia supaya menjadi aktual, betul? Betul, Bro. Jadi si energi yang masih potensial, yang penuh potensial, dia masih dalam nggak bisa. Terus yang bilang, ayo keluar yuk, ayo keluar, mau narik dia, narik potensinya keluar. Strasi itu siapa? Gravitasi. Paham? Make sense. Ada dua tuh. Satu yang potensial, yang mau dia di dalam aja, takut. Satu ini yang di luar, yang narik terus supaya dia keluar. Udah kebayang belum? Saya mau ceritain penciptaan alam semesta sampai penciptaan kita. Kira-kira, bayangin ini kayak balon. Kira-kira waktu kalau kita bikin animasinya, dia dudutan nggak? Dudut, bergetar nggak? Tadinya diem. Ada gravitasi narik, mulai terjadi getaran nggak? Caranya kira gitu. Ada yang narik, siapa yang diganggu? Gua mau diem aja, saya ini mau potensial. Terus ada yang narik-narik, gua yang nggak. Terjadi vibrasi nggak? Jadi kita bicara vibrasi gitu ceritanya. Namanya vibrasi pasti ada efek ada gravitasi, bro. You nggak akan bergetar kalau nggak ada yang narik-narik. Berdua ya, energi, potensial, pengennya diem aja, potensial. Ada gravitasi, tugasnya narik. Waktu narik apa? Bola yang bulat itu, yang namanya energi, mulai jadi melengkung kan. Melengkung-melengkung gitu kan. Ketarik. Betul. Belum ketemu nih, baru ditarik. Ini kekuatan daya tariknya luar biasa. Melengkung, siapa yang nggak mau melengkung. Sampai akhirnya ketemu titik temu. Kebayang, Tovan? Ya. Iya. Titik pertemuan ini, jadi waktu ketarik, terjadi tegangan nggak? Waktu ditarik, waktu dia nggak mau, getar. Ada tarikan nggak? Ada tension, itu makanya saya bilang tension. Ya. Kemarin kita bicara intention sama tension, kan?
tarik, keluar lo. Lu punya aktual yuk keluar lo. Lu kan masih buat yang nggak mau, terus ditarik. Ini yang ngeganggu terus si gravitasi. Jadi energi yang murni yang begitu kuat ketarik sama ini. Jadi kita udah nggak bicara soal void, soal semua logis itulah filosofi aja. Gue bicara ilmiah karena gue pakai rumus semua. Jadi si ini dia jadi ketemu di satu titik. Nah, ini titik ini kita lihat simbolnya kayak angka apa nih? Infinite. 8. Infinity. Hah? Itu. Jadi bicara infinity gitu. Kalian kalau bicara infinity udah tahu proses infinity itu begitu. Karena tarikan itu mencapai satu titik yang infinite, ini juga infinite, sehingga ketegangannya maksimum. Bicara infinite berarti ada ketegangan di satu titik yang maksimum. Ya, kalau kita balik itu kayak kalau kita ini kan gini 8. Kalau kita balik itu kayak black hole nggak tuh? Yang kemarin Daniel diskusi. Ya. Itu tuh merelit antara yang kita lihat di alam sama konsep-konsep spiritual kita satu ini sekarang. Nah, ketika terjadi titik ketegangan ini, ketegangan maksimum akan ada apa? Kok infinity bisa jadi finite, kita kan kalau yang tak terbatas bisa jadi terbatas. Kita ini kan terbatas, alam semesta terbatas. Ini udah terjadi infinity, terus ada apa? Kalau udah ketegangan maksimum ada apa? Kemarin kita diskusi itu, kalau percuma kemarin kita diskusi nggak paham. Aktual, Prof. Hah? Aktual. Akan terjadi sesuatu yang aktual. Jadi terjadi sesuatu yang infinite, yang tak terbatas atau yang terbatas. Jadi Terjadilah alam semesta. Terjadilah alam semesta, bro. Yang bisa diukur, berevolusi. Karena semua potensi si energi ini dia pengen keluarkan via, nggak bisa ujuk-ujuk. Ngerti nggak? Terjadi yang aktual. Terjadi dewa-dewa mungkin lahir di situ. Alam semesta. Itu dari titik ini. Jadi terjadi keseimbangan ketika ini keluar. Betul nggak? Tegangan maksimum kemudian terlepaskan menjadi sesuatu yang aktual, yang baru. Berarti ada evolusi dari energi kan? Betul? Yang potensial sekarang menjadi aktual. Betul? Ya. Halo? Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Potensial menjadi aktual. Ya, Prof. Betul, Ya, Prof. hah? Ya. Bicara sendiri kayak gini nggak enak bro kalau nggak ada respons bro. Jadi gue nggak tahu kayak misalnya ada yang paham nggak? Kalau nggak, gue nggak tahu paham nggak gitu. Berarti Ya, gue harus Prof. menjelaskan lebih bagus lagi gitu. Sinyalnya putus-putus juga, Prof. Hah? Sinyal kita putus-putus di sini. Oke. Kalau dia terjadi sesuatu yang dari sini terjadi aktual pertama kali, kira-kira apa? Kira-kira itu ledakan bukan? Bisa berupa ledakan. Jadi jangan percaya sama Big Bang-nya Fermi kalau nggak ngerti. Itu Big Bang-nya Steve Hawking itu Big Bang kecil. Ya. Tegangan meletus kayak gunung. Terjadi apa? Letusan nggak? Ya. Tegang gunung ada terjadi. Gunung itu simbol dari energi sama gravitasi tuh, tarik-tarikan tuh. Ngerti? Dia keluar. Semesta. Kira-kira si energi ini punya potensi fisik nggak? Dia pengen mengaktualkan fisiknya. Iya. Karena semua yang aktual itu ada di potensial. Dia ingin jadi lahirlah kosmos. Kira-kira dia punya potensi untuk pikiran nggak? Kan semuanya energi.
Ya, dari Jadi dia punya kecerdasan. potensi pikiran di situ. Waktu terjadi, keluar terlahirlah cosmic mind. Ya. Ya, fisik terjadilah alam semesta. Ya, terjadilah cosmic mind. Kira-kira dia punya jiwa nggak di situ? Kalau semuanya adalah energi, roh juga ada energi. Jadi di situ keluar jiwa, keluar roh. Kira-kira punya kepribadian nggak dia? Keluar itu semua. Punya, Prof. Lalu dia bisa keluar lepas nggak? Enggak, dikontrol terus sama si gravitasi. Iya, Prof. Paham, Prof. Keren nggak tuh? Keren. Ya, Prof. Iya. Keren nih, Prof. Ciptaan tuh gitu, nggak ada Tuhan banget. Ya begitu bisa ada sainsnya. Ini jadi agama baru nih, Prof. Kira-kira nuklir fusi dari sini bukan? Oh iya. Itu nuklir yang paling dekat. Kalau kamu ada orang ada ledakan bintang, kamu ingat aja cerita saya ini. Jadi jangan takut sama kosmologi orang-orang pintar itu. Oh, ada ledakan bintang. Kamu jelasin itu. Saintis belum ngerti itu gimana. Tanya aja tuh, kamu inilah bertanding sama orang-orang ini. Kuliah yang saya kasih ini mahal banget, bro. Bener, Prof. Kalian orang pertama yang dengar kuliah saya ini. Karena Keren, saya Prof. nggak bagikan. Wow, thank you, Prof. Kasih, Prof. Jadi kalian nggak bertanya-tanya lagi. Oh, ini begini kata pendeta. Bullshit tuh semua. Kebetulan Kalian saya harus belajarin jadi kosmogoni big ya, Prof. Iya, Kalian ada harus kesesuaian. harus Ada jadi kesesuaian, Prof. Jadi Betul. semua yang ada asalnya jadi energi, tapi yang kontrolnya gravitasi. Semua keberadaan itu diikat oleh gravitasi. Karena energi hanya mengekspresikan yang potensial menjadi aktual. Tapi semuanya gravitasi yang. Jadi massa itu ditentukan oleh apa? Itu si energi oleh gravitasi, bukan massa menghasilkan gravitasi. Very stupid idea itu mengatakan massa menghasilkan gravitasi. Dia nggak akan bisa jelasin konsep ini. Makanya lahirlah istilah vakum, bulan murni, rumusin semua. Sekalian punya struktur nggak? Coba gambarin strukturnya, Tovan. Coba cerita. Review semuanya. Iya. Bahasa Tovan, Iya, bahasa pada rakyat. intinya pemetaan dari semua jenis yang tadi diuraikan itu ada gravitasinya masing-masing. Dari mulai gravitasi yang kosmik ya fisiknya, terus pikiran juga punya pusat gravitasinya, sirkuit atau roh, spirit ya, roh, jiwa dan kepribadian itu masing-masing punya gravitasi dengan jalur-jalur yang berbeda. Jadi Dan semuanya dari kecerdasan, sini. dari tension dari potensial itu ketika ada tension meletus dan mengeluarkan semua gravitasi itu juga yang menjadi hukum-hukum yang semesta itu. Dan Karena nggak paham. Wah ini ada gini ya. Orang kasih sajen dulu gitu. Itu hubungannya sama sajen, bro. Sekarang kalau kita ngerti ini, kita masih kasih sajen nggak? nggak perlu. Enggak. Udah, gitu Cuman, aja tesis. Terjawab cuman diskusi sebagai kita. katalisator aja, maksudnya hanya sebagai sugesti aja. Masih perlu nggak katalisator kalau kita ngerti ini? Makanya meditasi Kalau masih paham perlu ini nggak? sih nggak perlu. Agama masih perlu Nggak nggak? perlu. Enggak, Prof. Ya. Sajian masih perlu. Nah itu Jimbar, kamu hidup itu masyarakat di Bali itu jelasin nih. Hashim hidup itu masyarakat Tionghoa. Takut dipenggal dia, Prof. Kalau Tapi Itu agama udah saya gimana keluarin tuh Prof papernya baru berani. jelasinnya? Oh iya, gue udah tahu tuh Pak Richard dulu udah ngomong. Jadi paper ini gue hanya kasih ke 2 orang. Ya, kalau gue mati masih bisa disebar. Gue kasih ke kakak kandung gue yang gue percaya, dan gue kasih ke saudara gue Tovan. Simpen ya Tovan. Kalau gue udah mati, you publish.